Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah mabad. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana iman kepada malaikat. Yang perlu digarisbawahi adalah iman kepada malaikat ini itu berbeda dengan iman kepada Allah. Iman kepada malaikat, iman kepada Allah, saya ulangi ya, iman kepada Allah itu adalah ada dua aspek di situ. Aspek pertama adalah mempercayai berita tentang Allah. Yang kedua adalah melakukan perintah dan larangan Allah. Jadi ada dua aspek ini ketika kita iman kepada Allah. Jadi mempercayai berita dan menjalani semua perintah dan larangan Allah. Tetapi ketika kita beriman kepada malaikat, kita hanya melihat pada satu aspek, yaitu mempercayai berita tentang malaikat, keberadaan malaikat, karakter malaikat, dan apapun yang terkait dengan malaikat. Jadi itu perbedaan iman kepada Allah dan kepada malaikat. Nah, perbedaan karakter ini karena kita hanya akan mempelajari tentang berita malaikat, keadaan malaikat, kondisi malaikat, maka hari ini kita akan tidak ada perintah yang harus dilakukan oleh dari malaikat. Jadi malaikat itu tidak memberikan perintah kecuali perintah itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak harus mengikuti apa yang dilakukan oleh malaikat, apa yang diperintahkan oleh malaikat kalau datang malaikat itu ke kita begitu. Nah, apa saja berita-berita malaikat, berita-berita tentang malaikat begitu. Pertama adalah persoalan penciptaan. Jadi malaikat diciptakan dari cahaya. Ini persoalan pertama. Berbeda dengan dengan manusia yang diciptakan dari tanah, dan berbeda pula dengan jin yang diciptakan dari api. Hal ini didasarkan dari hadis Aisyah yang berbunyi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khuliqatil malaikatu min nur. Jadi khuliqat ini ya, khuliqat diciptakan, al malaikatu malaikat min dari an-nur cahaya. Jadi malaikat diciptakan dari cahaya. Cahaya itu adalah lebih ringan daripada api. Jadi kalau api itu lebih panas gitu ya. Jadi dan mengeluarkan cahaya, tapi kemudian kalau cahaya itu tidak ada panasnya, tapi dia bisa menerangi. Tapi kalau api itu ada panasnya dan bisa menerangi. Nah, ini intinya malaikat diciptakan dari cahaya. Karena dia lebih cahaya, maka geraknya lebih cepat daripada eksistensi yang lainnya, daripada wujud yang lainnya begitu. Dia lebih ringan. Makanya kalau dalam fisika, kalau Anda lihat bahwasanya ukuran kecepatan itu adalah cahaya. Wa khuliqal jan, dan diciptakan al-jan di sini jin. Mimmarijin dari kalau orang Jawa nyebutnya adalah bulatnya. Bulatnya itu kalau api maka bagian atasnya. Jadi bagian yang kalau api itu bawahnya merah, yang atas itu kalau ketika dia gejolaknya setelah panasnya maka bagian atasnya yang agak kehitaman. Nah, itu namanya marij. Jadi bulatnya kalau orang Jawa ya. Min dari an-nari cahaya, dari api. Nah, jadi dari bulatan api gitu. Jadi dari api yang kehitaman tadi begitu. Nah, api yang panasnya. Oke. Mimarijin min nar. Itu jin. Wa khuliq dari kita sering menyederhanakan jin diciptakan dari api. Tadi saya sudah bilang maka keringanan dia lebih berat daripada malaikat. Malaikat itu yang paling ringan, atasnya adalah jin. Wa khuliqal
wa khuliqa dan diciptakan Adam mimma wusifa lakum dari apa yang wusifa dijelaskan, disifatkan, dideskripsikan lakum pada kalian. Nah, jadi diciptakan dari sesuatu yang dideskripsikan kepada kita, yang sudah dijelaskan kepada kita. Apa? Tanah. Jadi manusia diciptakan dari tanah. Malaikat diciptakan dari cahaya, kemudian jin diciptakan dari api, kemudian manusia diciptakan dari tanah. Hikmah dari penjelasan ini mengatakan bahwasanya manusia adalah eksistensi atau zat yang dia lebih berat daripada yang makhluk-makhluk lainnya, dari malaikat maupun dari jin. Yang pertama, jadi malaikat diciptakan dari cahaya. Yang kedua adalah malaikat diciptakan lebih dahulu dari manusia. Nanti buka di surat Al-Baqarah, di sana ada diskusi antara Allah dan malaikat. Nah, ini menunjukkan bahwasanya sebelum manusia diciptakan, malaikat itu sudah ada. Mereka mendiskusikan tentang bagaimana apakah Allah mau menciptakan satu makhluk yang hanya berbuat kemaksiatan di dunia ini, begitu. Nah, ini menunjukkan malaikat lebih dulu daripada manusia. Lebih duluan mana daripada jin? Tidak ada informasi, begitu. Tidak ada informasi. Kemudian kita akan bicara sifat fisik. Nah, sifat fisik malaikat. Pertama adalah malaikat itu kuat. Dalam bahasa Qur'annya adalah ghilad. Surat Tahrim ayat 6. Jadi kuat, malaikat itu kuat. Kuat secara fisik. Nah, kemudian keras. Nah, yang lebih tepat mungkin bukan keras, tegas. Dalam bahasanya adalah syidad. Syidad itu artinya apa? Kalau diperintahkan menghukum orang, ya dihukum. Jadi tidak ada sifat ra'fah di situ, tidak ada sifat melas, mesake begitu ya. Jadi ketika ada perintah itu tidak ada mesake. Kalau pukul ya pukul begitu. Masukkan neraka ya masukkan neraka, masukkan surga ya masukkan surga. Itu pun mereka itu sudah kuat, kemudian mereka tegas, syidad atau keras. Kemudian yang ketiga adalah la ya'sunallaha ma'amarahum. Ya. Jadi mereka tidak memaksiati Allah, artinya mereka melaksanakan seluruh perintah Allah. Ini sifat fisiknya. Jadi apa yang Allah perintahkan itu mereka lakukan. Ada yang menjelaskan karena malaikat tidak punya nafsu. Nah, karena dia tidak punya nafsu, maka kemudian la ya'sunallaha ma amarahum gitu. Jadi mereka melaksanakan apa yang diperintahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah malaikat memiliki sayap. Nah, dan sayapnya malaikat itu berbeda-beda. Ada yang punya 4 sayap, ada yang punya 2 sayap. Nah, yang saya pahami adalah nanti bisa di surat Fatir ya. Jadi ada yang punya 2, ada yang punya 4. Nah, sayap malaikat itu adalah salah satu berita tentang sayap dan malaikat Jibril itu adalah seluas pandangan dari timur ke barat. Mim masyriqil ard ila maghribiha. Jadi sayap kanannya itu menyentuh bagian barat, kemudian sayap kirinya menyentuh bagian timur atau sebaliknya begitu. Itu luasnya atau panjangnya sayap malaikat Jibril. Sementara kalau orang Jawa ini tinggi tubuhnya itu sampai bagian atas dan bawah bumi begitu. Itu penjelasan dari hadis begitu. Itu sayap. Jadi malaikat punya sayap, ada yang punya 2, ada yang punya 4. Fungsinya adalah untuk terbang. Nah, manusia nggak punya sayap begitu ya. Makanya dia tidak bisa bergerak kecuali di atas bumi saja. Nah, ke atas bumi terbang harus pakai alat kira-kira.
Kemudian yang kelima, memiliki perawakan yang bagus. Nah, bahasa ayatnya apa ya? Jadi malaikat itu punya perawakan yang bagus, wajah-wajah yang bagus, tubuh-tubuh yang simetris. Nah, tubuh-tubuh yang simetris itu malaikat. Jadi malaikat itu bagus, perawakan tubuhnya simetris, kemudian mukanya tampan gitu kira. Nah, itu adalah perawakan malaikat. Nah, jadi itu berita yang ada di Quran seperti itu. Jadi malaikat itu punya perawakan yang bagus-bagus, punya tubuh yang simetris dan seterusnya. Makanya mereka suka dengan orang-orang yang apa, suka pada sesuatu yang bagus begitu, dan tidak suka pada sesuatu yang tidak bagus. Misalkan malaikat itu nggak suka dengan bau bawang. Jadi karena mereka itu orang yang bersih, bagus, perawakannya bagus, simetris. Anda lihat aja manusia, teman-teman Anda atau manusia yang mereka punya tubuh yang bagus, perawakannya bagus, sudah tampan, sudah begini, maka mereka kan kecenderungannya mereka nggak suka sesuatu yang jelek. Gitu ya, kecenderungan mereka begitu. Jadi mereka itu, coro orang Jawa itu tidak suka kuman, ya, suka bebersih dan seterusnya. Begitu juga dengan malaikat, karena bagusnya simetrisnya tubuh mereka, maka mereka nggak suka sesuatu yang tidak baik atau sesuatu yang buruk. Nah, itu malaikat. Efek dari simetris tubuh itu adalah begitu, mereka nggak suka bawang. Nah, kalau ada yang rokok maka nggak suka rokok, begitu ya. Itu adalah malaikat. Kemudian memiliki bentuk dan kemuliaan yang berbeda-beda. Jadi malaikat itu mempunyai bentuk tubuh yang berbeda-beda, tingginya, kemudian besar tubuhnya, begitu itu berbeda-beda. Kemudian kemuliaan itu adalah level mereka berbeda-beda. Ada malaikat yang terbaik, ada yang di bawahnya dan seterusnya. Nah, itu malaikat. Nah, nanti bisa dilihat di surat Fatir ayat 1 dan Takwir 19:21. Nah, artinya ini nanti harus ada proses interpretasi di situ, ada proses tafsir di situ. Nah, kalau saya sampaikan di sini nanti bisa, tapi terlalu lama begitu. Nah, nanti silahkan kita ditanya jawab saja, nanti saya jelaskan bagaimana cara memahami ayat ini, kira-kira seperti itu. Silahkan. Nah, karena fokus kita adalah bagaimana melihat malaikat, iman kepada malaikat itu lebih sederhana, dan kemudian kita memahami itu lebih cepat. Nah, karena waktunya yang tidak banyak yang kita punya. Terus yang ketujuh adalah tidak berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Jadi malaikat itu tidak laki-laki dan tidak perempuan. Terus apa, Pak? Berarti kata orang Jawa wandu, atau kemudian dia berkelamin dua. Ya tidak. Jangan pahami begitu. Artinya apa? Kenapa tidak berjenis kelamin laki-laki dan perempuan? Karena Allah tidak memberitakan mereka laki-laki atau perempuan. Maka kita juga tidak bisa menghukumi kalau malaikat itu laki-laki atau perempuan. Nah, kalau manusia kan kita bisa melihat manusia itu adalah laki-laki dan perempuan. Ketika jin itu, maka jin itu adalah laki-laki perempuan karena mereka menikah. Tapi dalam pemberitaan Allah terhadap malaikat itu tidak ada pemberitaan ada malaikat saling nikah, itu nggak ada. Dan juga tidak disebut malaikat itu laki-laki, dan juga tidak disebut malaikat itu perempuan. Karena tidak ada pemberitaan ini, maka kita tidak bisa mengkategorikan malaikat itu di kategori laki-laki atau perempuan. Kan sudah kita bilang di awal bahwasanya persoalan akidah itu adalah persoalan gaib. Paling benar cara memahaminya adalah berita. Nah, wahyu. Kalau nggak ada wahyu yang memberitakan itu, ya kita tidak perlu menghukumi dia berjenis laki. Kalau gitu nggak usah dibilang berjenis laki-laki dan perempuan. Nah, ini dalam konteks ketika kita menjawab orang ketika apakah laki-laki atau perempuan. Kemudian yang ke-8, tidak makan dan tidak minum. Ini malaikat itu tidak makan dan tidak minum. Nah, di surat Zariyat 24:27. Kemudian yang ke-9, tidak bosan dan tidak lelah. Jadi malaikat itu kalau diperintah, ada perintah malaikat yang
perintah malaikat pun beda-beda begitu ya. Jadi tugas mereka beda-beda, kemuliaan mereka beda. Ada tugasnya yang menyampaikan wahyu, kayak malaikat Jibril. Nah, berarti kalau Nabi sudah nggak ada, berarti tugas malaikat Jibril berhenti ya. Kita tidak tahu begitu ya. Karena makna wahyu di sisi Allah itu kita tidak tahu apakah itu hanya wahyu kepada Nabi atau wahyu kepada yang lainnya. Nah, apakah itu wahyu kepada Nabi atau wahyu kepada yang lainnya? Jadi pemberitaan itu kepada Nabi atau kepada yang lainnya. Saya kasih contoh begini, ketika Allah itu suka kepada hamba, maka Allah memberitakan kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, saya suka kepada si A. Maka tolong beritakan kepada seluruh makhluk seluruh manusia, seluruh makhluk di langit. Jadi beritakan seluruh makhluk di langit. Maka kemudian Jibril berdiri gitu ya. Jibril memanggil, bersuara begitu, memberitakan seluruh makhluk yang di dunia bahwasanya Allah menyukai si A. Nah, kemudian diletakkanlah kemudian penilaian si A ini di bumi ini terhadap makhluk manusia yang lain begitu. Jadi saya ulangi ya. Jadi ketika Allah suka kepada hamba ini namanya si A, maka dia akan memberitakan bahwasanya saya suka ini ke si A ini kepada Jibril. Nah, dia beritakan kepada Jibril. Nah, ketika dia beritakan pada Jibril, maka dia perintahkan, si Jibril ini diperintahkan sama Allah, tolong beritahu kepada seluruh makhluk yang ada di langit. Nah, beritahu seluruh makhluk yang ada di langit. Nah, akhirnya Jibril pun memberitahu kepada seluruh makhluk ini. Maka dia bersuara keras dan memanggil seluruh makhluk yang di langit, kemudian beritakan Allah suka si A. Oke. Ini apakah wahyu atau tidak, saya tidak tahu. Tapi Allah memerintahkan dan dia memberitakan itu, fungsi malaikat. Nah, jadi kita tidak bisa bilang bahwa kalau nabinya sudah gak ada, berarti malaikat Jibril kerjanya sudah berhenti begitu ya. Nah, intinya adalah malaikat itu punya tugas-tugas tersendiri begitu. Dari cerita tadi kita juga bisa ambil hikmahnya apa? Coba Anda pelajari gitu. Allah itu kalau suka pada seseorang maka dia memberitahu. Nah, Rasul pun mengajarkan kepada kita, kalau kita suka pada seseorang, beritakan. Kalau kita cinta pada seseorang, beritakan. Nah, jadi ya, komunikasi verbal itu ternyata penting gitu. Jadi tidak selalu komunikasi cinta itu bentuknya non verbal begitu. Jadi Anda ngomong saya suka begitu, dan tidak harus kepada lawan jenis gitu ya. Nah, karena cinta itu ada macam-macam. Cinta ke di dalam Islam itu namanya hub itu tidak selalu sifatnya seksual begitu. Nah, artinya adalah ketika Allah memerintahkan kepada di kasus ini, ketika Allah memerintahkan kepada Jibril itu untuk memberitakan berita dari Allah, itu wahyu, maka dia tidak akan bosan dan tidak lelah. Dan itu akan dia lakukan terus dari setiap penciptaan dia sampai besok kiamat. Sama juga ada malaikat yang tugasnya itu sujud. Jadi dulu sampai kiamat pun sepanjang Allah belum perintah dia untuk berdiri dari sujud itu terus diterusi. Apa enggak bosan, enggak lelah, enggak. Nah, itu malaikat. Kemudian yang ke-10 adalah malaikat itu bertempat di langit. Jadi tempat tinggal malaikat itu di langit. Nah, bukan di bumi begitu. Oke. Kita nanti lanjut ke slide berikutnya, tapi kita hentikan dulu biar filenya tidak terlalu besar.